Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kan di sini kita ada tugas diskusi untuk mencari ayat. Jadi kira-kira udah ada ayat yang disiapin atau belum? Kalau boleh dari Latifa dulu yang pertama. Eh, Kalau untuk aku sih, aku milih surat Ar-Rahman yang berbunyi Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Karena dalam surat Ar-Rahman ini, ayat ini kan diulang sebanyak 31 kali kan. Eh, Ayat ini tuh pertama kali muncul di ayat 13, terus diulang sampai 31 kali. Eh, yang artinya ini tuh Allah mempertegaskan bahwa eh, nikmat yang mana lagi yang sudah Allah kasih tapi kita nggak syukuri gitu. Terus juga aku mengambil banyak pelajaran dari surat ini, bahwa surat ini mengajarkan kita untuk bersyukur, untuk selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah kasih, baik yang besar maupun yang kecil. Terus juga kita uh, harus lebih sering apa namanya uh, mensyukuri mensyukuri uh, apa yang Allah kasih dalam bentuk apapun gitu. Terus juga kita jangan sampai kufur nikmat, ngeluh, terus nggak menghargai apa yang sudah Allah berikan. Terus juga kita harus uh, ya intinya kita harus bersyukur gitu, banyak-banyak bersyukur. Itu aja sih. Oke, selanjutnya ada yang mau ngasih saran? Kalau aku suratnya samain aja kayak Latifah sama. Kalau aku sih ada kayak surat Yusuf ayat 05, dia tuh kayak ngejelasin menemukan barang-barang penukar yang dikembalikan kepada mereka. Jadi Allah tuh akan memberikan ganti kepada orang yang ikhlas mengeluarkan rezekinya untuk orang yang membutuhkannya. Singkatnya sih itu. Kalau yang lain, Kalau aku em, ada surat sebentar. Kalau suratnya panjang nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, bebas. Eh, ada di surat Yunus ayat 3. Itu eh yang bisa aku ambil dari surat itu kayak Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Eh, sebentar, salah lihat.
Ada yang lain dulu nggak? Kan terus coba ada mau sih. Oke, dari aku ya, aku pakai surat dari Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makna dari ayat ini itu Allah Allah mewajibkan setiap muslim itu untuk berpuasa agar meningkatkan kualitas iman dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, Kalau aku udah nemu ayat lain, surat lain, dari surat Apa? Ad-Duha ayat 11. Itu suratnya wa amma bini mati rabbika fahadis, artinya terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Makna dari surat itu eh, merupakan perintah untuk menampakkan nikmat kepada orang lain sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sebenarnya eh, menyebutkan Syekh Nawawi Banten menyebutkan bahwa makna frase nikmah dalam ayat adalah Al-Quran. Dan nikmah itu yang dimaksud dalam ayat tersebut itu jenis nikmat yang memberikan faidah umum. Jadi aku Kalau pilih ayat itu aja. kalau aku ada nemu ayat baru lagi dari surat An-Nazi'at ayat 18 yang berbunyi fakul halaka illa ang tazakka. Artinya maka katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Udah sih itu aja kalau dari aku. Tapi kayaknya aku lebih setuju sama ayatnya Kak Nargis karena kan ini lagi bulan suci Ramadan ya. Jadi kayaknya lebih relate aja kalau kita bahas surat Al-Baqarah ayat berapa tadi Kak? 183 ya? ya 183. Iya, Kalau gimana aku kalau mau itu ke aja? Latifah, karena Oh, kita kan setiap hari kan kita kan dilihat dari kehidupan sehari-hari juga kan. Nah, Iya. kalau dari ayat itu tuh kita tuh harus kayak bersyukur gitu. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita bersyukurnya berbeda-beda kan dong. Entah dari rezeki, entah dari kesehatan. Jadi kalian bisa macam-macam gitu kayak buat bikin PPT-nya rasa bersyukurnya tuh digasin gitu. Boleh Jadi nggak sih lebih kalau banyak 2 surat? nggak tahu dua ya. dua ayat ya. Iya, 2 surat 2 ayat. Iya, sebelah surat lagi. Ada lagi? Soalnya kalau di tafsir yang Latifah itu tuh dia tuh kayak eh, bukan bukankah engkau dahulu miskin lalu aku menolongmu sehingga berkecukupan. Jadi dia tuh tadinya eh, orang nggak ada tapi udah dikasih cukup tapi dia nggak bersyukur gitu. Iya Jadi kan betul. kita bisa tuh ngambil pelajaran dari situ tuh berarti kita kan nggak boleh eh, selalu ngeluh atau apa gitu kan itu bisa. Ya aku juga setuju sih sama pendapatnya dari Kak Sheila. Kayak kita harus apa? Kita harus bersyukur eh, apa yang udah kita dapat gitu loh. Gitu. Iya benar jadi kita nggak boleh ngingkarin itu gitu. Iya. Oke. Kanti gimana? Sepakat? Pakat. Berarti yang dipakai ayatnya ke Nargis. Latifah dong. Oh iya, Latifah. Iya Kebalik, Latifah. kebalik. Tentang bersyukur. Atau mau 2? Bisa kan 2? Kalau satu surat 2 ayat sih bisa, tapi kalau 2 surat kayaknya Iya. kurang. Iya, tapi Kurang kan ya? kita jatuhnya kita ngejelasin
berapa berapa tuh? Dua hikmah. Iya, 2 surat itu. Ya udah. Jadinya fix Ar-Rahman Iya, yang ayat ayatnya 13. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Iya. Iya. Oke. Mungkin segitu aja kali ya. Karena kita udah nemuin juga ayat yang mau kita masukin PPT. Iya, betul. Berarti nanti tinggal dicari pentafsiran buat diri sendiri. Iya. Ya karena Kayak per gini individu kan dapatnya tuh beda-beda apa. pasti ya. Betul. Sama refleksi dirinya tuh kita apa dari surat itu gitu. Iya. Oke. Oke Kak, boleh ditutup. Oke, jadi kita udah nemu surat dan yang digunakan itu ayat itu surat Ar-Rahman ayat 13. Selanjutnya kita akan buat PPT. Sekian dari diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih kakak-kakak. Terima kasih ya, Kak. Hmm.